Lagi dalam fokus group discussion yang kali ini temanya adalah pemanfaatan Danais untuk mewujudkan desa tangguh pandemi. Acara ini merupakan hasil kerjasama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Harian Jogja, dan Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Sudah hadir di sini siang ini Bapak Novia Rohmat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gandang Harjanata, Lurah Taman Martani Kalasan Sleman, dan Pak Ari Sujito, akademisi sosiolog UGM. Tema ini dipilih pemanfaatan Danais untuk mewujudkan desa tangguh pandemi karena baru-baru ini Pemda DIY telah menggeser anggaran dana keistimewaan sebesar 80,1 miliar untuk penanganan COVID. Jadi dari total 1,32 triliun, sebenarnya total kemarin dijelaskan ada 340 miliar, alokasinya tersebar kemana-mana ke masing-masing OPD, tapi ini kemarin sudah rigid ada 80,1 miliar untuk penanganan COVID. Anggaran itu terbagi dalam 2 poin. Poin pertama berkaitan dengan dana yang diperuntukkan langsung pada program kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah. Jumlahnya kurang lebih di kisaran 49,7 miliar. Kemudian poin kedua untuk belanja tidak terduga sebanyak 30,4 miliar. BTT Danais ini digabung dengan BTT lainnya yang sudah dianggarkan dari APBD rutin dan APBD refocusing sehingga totalnya menjadi 98 miliar. Total dana yang digelontorkan langsung ke setiap kelurahan itu kemarin dijelaskan adalah sekitar 22,6 miliar yang tergabung dalam kegiatan di masing-masing OPD tadi sejumlah 49,7 miliar. Dan menurut data dari Panitia Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan ada 392 kelurahan yang akan mendapatkan kucuran dana tersebut. Nah, masing-masing kelurahan ini akan mendapat minimal 50 juta dan maksimal 145 juta. Besar kecilnya dana yang diterima bukan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk di kelurahan tersebut atau luas wilayahnya, tapi disesuaikan dengan faktor adanya jaga warga, jumlah RT zona merah pada kelurahan tersebut, dan ada tidaknya warga yang melakukan isolasi mandiri. Jadi ini bisa dikatakan penggunaannya proporsional sesuai kebutuhan kelurahan masing-masing. Nah, ini tentu menjadi kabar gembira bagi penanganan COVID-19 di daerah istimewa ini. Selama ini masyarakat menunggu-nunggu Danais bisa menyebar ke masyarakat untuk digunakan sesuai kebutuhan yang relevan, seperti dalam talkshow yang lalu, yang juga ada Mas Ari Jito. Yang paling penting dalam penggunaan dana di tengah kondisi darurat ini adalah penggunaannya relevan dan kontekstual. Namun selama ini Danais memang terkungkung dalam regulasi yang membatasi penggunaannya, yang terbatas pada keperluan untuk 5 pilar keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Tapi untunglah kemarin ada peraturan Menteri Keuangan, sebenarnya bukan peraturan Menteri Keuangan, tapi belit dari Dirjen kemarin dari Kementerian Keuangan ya, yang memberikan lampu hijau untuk penggunaan Danais ini agar bisa disebarkan ke desa dan digunakan menjadi supporting untuk penanganan COVID. Nah, sudah hadir di sini narasumber kita yang berhubungan dengan tema yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Saya akan mulai dengan Pak Novia Rahmat, mewujudkan desa tangguh ini, dan kita tadi sudah singgung adanya jaga warga. Ini mungkin Satpol PP sebagai panglima ya di sini untuk bagaimana menegakkan jaga warga di masing-masing kelurahan. Apa sih prinsip dasar dari jaga warga itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Noviar. Dan dengan adanya gelontoran dana langsung ke kelurahan ini sebesar minimal 50 juta tadi ke 300 berapa tadi? 392 kelurahan itu nanti penyebarannya fokusnya untuk apa saja gitu. Mungkin kita mulai dari Pak Noviar dulu. Silakan Pak Noviar.
Baik, terima kasih Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat salam sehat Mas Ari, Pak Kandang, dan juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya kami perlu sampaikan, mungkin dari masyarakat juga mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok Bagaka Danais itu disalurkannya melalui Satpol PP. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, itu mungkin itu yang perlu kami jelaskan dulu. Bahwa Satpol PP itu mempunyai tugas melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan melakukan perlindungan masyarakat. Kemudian juga melaksanakan urusan keistimewaan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Salah satunya adalah terkait dengan jaga warga. Jadi jaga warga yang merupakan salah satu lembaga atau yang dibentuk oleh pemerintah daerah semenjak tahun 2015 yang awalnya diampu oleh Badan Kesbangpol. Mulai tahun 2021 ini dialihkan ke Satpol PP. Nah, tugas kami adalah melakukan pendampingan. Jadi ada di Pergub nomor 28 2021 itu sudah ada pembagian tugas antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten kota bertugas untuk membentuk jaga warga atau kelompok jaga warga di setiap pedukuhan untuk di 4 kabupaten kota, kemudian khusus di kota Jogja itu di tingkat kampung, sementara di Kulon Progo khususnya di Kelurahan Wates itu di tingkat RW. Nah, setelah dibentuk oleh pemerintah kabupaten kota, maka Satpol PP Provinsi melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap masing-masing kelompok jaga warga ini. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kok masuk ke Satpol PP anggaran yang dilakukan di kelurahan ini. Dan BKK Danais yang kemarin memang diperintahkan untuk disalurkan melalui kelurahan, sebanyak 392 kelurahan dengan skema penghitungan. Bagi yang tidak ada jaga warganya, maka kelurahannya akan mendapat gelontoran sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian bagi yang sudah ada jaga warganya 50% terbentuk di masing-masing pedukuhan, itu mendapatkan alokasi 75 juta rupiah. Kemudian bagi yang zona RT-nya ada zona merah, hitungannya semenjak tanggal 24 Juli, maka akan ada tambahan 5 juta setiap RT yang zona merah. Sehingga itu tadi yang disampaikan Mas Nur, bahwa ada kelurahan yang mendapatkan alokasi 145 juta, itu di Kelurahan Batu Retno Banguntapan, Bantul, dan ada juga yang mendapatkan alokasi 50 juta rupiah. Nah, penggunaan anggaran ini adalah untuk melakukan penanganan terhadap COVID di tingkat kelurahan, mulai dari pasien-pasien yang isoman, kemudian operasional shelter, kemudian juga kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok jaga warga selama ini, membantu dalam melakukan pencegahan, membantu dalam melakukan pemulasaran jenazah, dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap kelurahan. Jadi pada dasarnya kegiatan yang dilakukan kami dasarkan kepada proposal yang diajukan oleh masing-masing kelurahan. Mungkin banyak bertanya, karena apa? Di tingkat kelurahan di kota, ini sampai hari ini kan belum ada skemanya. Kalau untuk yang kelurahan 392 yang berada di 4 kabupaten, itu skemanya BKK dari provinsi langsung ke kelurahan. Kemudian untuk yang di kota, ini baru kami rapatkan. Untuk skemanya adalah kemungkinan nanti akan ada BKK dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota, karena kelurahan di kota itu adalah OPD, artinya dia merupakan bagian dari pemerintah yang ada di kota Jogja. Dari skemanya nanti akan kita hitung seperti ini, tetapi ini masih dalam tahap pembicaraan, dan skemanya mungkin sama, anggarannya sama dengan kabupaten yang lain. Sampai hari ini proposal juga masih terus berdatangan ke tempat kami, jadi tugas kami dari Satpol PP adalah melakukan verifikasi terhadap proposal yang disampaikan oleh masing-masing pemerintah kelurahan.
sampai hari ini dari 392 kelurahan yang sudah lengkap berkas dan siap pencairan baru sekitar 49 kelurahan. Jadi kami harap dalam minggu-minggu besok ini semuanya sudah bisa diselesaikan karena dari 49 ini dipastikan minggu besok sudah bisa melakukan pencairan dan kegiatannya sudah bisa dilaksanakan. Sementara yang lain masih kami tunggu untuk proposal dan kelengkapan berkas-berkasnya untuk dikirim ke BPKH untuk dilakukan pencairan. Dan selanjutnya tugas kami adalah sebelumnya kami juga sudah memberikan petunjuk teknis pada masing-masing kelurahan penggunaannya untuk apa saja supaya tepat sasaran dan tepat guna. Dan selanjutnya setelah dilakukan pencairan kami bersama-sama dari Paniradio kemudian Biro Tata Pemerintahan akan melakukan pendampingan secara khusus ke masing-masing kelurahan agar anggaran yang dikucurkan ini tepat sasaran dan tepat guna dan memang betul-betul dipergunakan untuk melakukan penanganan COVID di masing-masing kelurahan. Mungkin itu dulu sebagai pemateri diskusi, Mas Nur, kami kembalikan. Ya, Pak Noviar. Jadi belum ada separuhnya ya Pak ya proposal yang masuk ya. Ini Satpol PP sekarang ini sedang sibuk-sibuknya memverifikasi proposal dari 392 kelurahan. Nah, apa sih Pak perbedaan yang disupport dengan Danais ini dengan kegiatan yang tidak gitu, yang dari APBDes yang sudah anggaran rutin gitu, yang tidak boleh tumpang tindih gitu, yang harus dinut oleh masing-masing kelurahan. Jadi yang pertama penggunaannya memang berdasarkan kepada proposal yang diajukan karena yang tahu persis penggunaannya adalah pemerintah kelurahan sendiri. Okay. Dan yang penting tidak tumpang tindih dengan dana BLT desa, dana desa, kemudian juga dana hasil refocusing desa sudah dilakukan selama ini. Kami paham bahwa di kelurahan selama ini sudah ada refocusing 8%, tetapi itu tidak mencukupi terkait dengan penanganan COVID yang selama ini, sehingga hasil laporan yang disampaikan kepada kami, ternyata kan banyak warga kita yang terkonfirmasi positif, kemudian warga bergotong royong untuk mensupport tersebut, misalnya untuk membantu warga yang sedang isoman. Itu lebih banyak selama ini bantuan-bantuan itu diberikan oleh tetangga, oleh masyarakat sendiri dengan asas gotong royong dan kebersamaan. Nah, ini yang menjadi catatan kita, sehingga dana ini dipakai untuk mensupport itu. Yang penting tidak duplikasi orangnya, bukan duplikasi mata anggarannya. Misalnya sudah ada anggaran untuk bantuan isoman bagi pasien yang sedang melaksanakan isolasi di rumah. Sudah ada dana mungkin dari kelurahan. Kebutuhan mungkin ada 100, tetapi yang baru terpenuhi 50, maka 50-nya bisa diambilkan dari di PKK Dana S ini yang nanti akan segera dikucurkan ke masing-masing kelurahan. Jadi yang tidak boleh double adalah penerima manfaatnya nanti ketika itu sifatnya adalah bantuan langsung ya. Jadi by name by address-nya tidak boleh sama gitu kan ya. Kalau mata anggaran masih boleh. Nah, ini tadi artinya Pak Noviar, dana yang akan dicairkan dari dana SK kelurahan ini paling cepat pekan depan ya. Karena kalau ini kan kelemahannya selama ini karena waktunya cepat sekali. Kita komunikasi dengan pemerintahan kelurahan, apa-apa yang harus dilengkapi. Yang pertama, persyaratannya kan harus mengajukan proposal, kemudian harus ada kerangka acuan kerja, terus yang ketiga terlebih dahulu harus melakukan perubahan penjabaran APBK. Jadi penjabarannya yang dirubah bukan APBK-nya. Kalau perubahan APBK-nya cukup lama, harus dibicarakan dulu melalui BPK-nya, tapi ini cukup melalui keputusan lurah. Kemudian sekaligus nanti juga mengajukan permohonan pencairan, dan itu harus diketahui juga oleh Satpol PP Kabupaten Kota untuk Sleman, kemudian untuk kabupaten lain boleh melalui Kesbang, karena untuk 3 kabupaten masih diampu jaga warganya oleh Kesbang, sementara nanti akan beralih ke Satpol PP pada tahun depan. Nah, kelengkapan ini yang harus dilengkapi. Nanti setelah lengkap, baru nanti akan kami ajukan ke BPK untuk melakukan pencairan.
karena langsung transfer ke rekening pemerintah kelurahan gitu. Jadi selama ini memang banyak sekali dari yang masuk ke sini, tetapi kelengkapannya yang belum lengkap. Nah, terpaksa kami harus meminta untuk dilakukan perbaikan. Walaupun memang sudah di grup itu sudah kita share kelengkapan-kelengkapan apa, ternyata memang banyak yang belum tahu persis misalnya bagaimana cara membuat KAK. Nah, itu contoh-contohnya pun sudah kami kirimkan ke pemerintah kelurahan. Jadi sampai hari ini baru 49 yang ready untuk pencairan. Tetapi nanti akan kita kebut ini. Asal pemerintah kelurahannya cepat untuk menyampaikan, itu pencairannya juga nanti akan cepat. Gitu. Oke. Ya, mungkin kita bergeser ke Pak Mas Ari Zito dulu. Ini yang pertanyaannya begini, Mas. Apakah ini tidak telat, Mas? Danais ini baru turun ke desa setelah 1 tahun lebih pandemi gitu. Walaupun kita tahu memang kemarin pemerintah daerah dari Istimewa Yogyakarta itu terjebak oleh regulasi gitu. Ya, makasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur, Mas Gandang, dan Mas Noviar, dan teman-teman semua yang gabung di acara ini. Saya kira kalau dibilang telat, jelas telat. Karena situasi darurat ini, diskusi kita sebelum ini, kita membahas mengenai seberapa besar peluang itu. Kalau kita bicara soal advokasi untuk mendorong agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk menerbitkan aturan yang memberi dasar, sebetulnya mestinya dilakukan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lewati itu, dan ketika ini berhasil diadvokasi dan dorongan kita untuk memastikan agar kecepatan, ini kan kejaran sama waktu nih, antara resiko korban yang terbiarkan kalau nggak segera ditangani, dan Jogja ini termasuk tinggi sekali, itu menurut saya memprihatinkan sekali, karena DIY ini sekalipun penduduknya persentasenya lebih gede ya dibandingkan Jakarta, dan itu menurut saya sangat memprihatinkan sekali, dan ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk bisa cepat merespon. Nah, atas dasar itu maka poinnya sebetulnya adalah situasi darurat jangan direspon dengan cara normal. Nah, artinya apa? Pemerintah pusat tidak sekedar mengizinkan, tetapi juga memudahkan agar birokratisasi keuangan itu tidak berbelit-belit supaya kejaran waktu itu bisa diatasi. Berapa jumlah shelter-shelter yang menangani itu. Sekarang memang angkanya agak turun, tetapi ledakan kemarin itu menurut saya sangat berisiko, dan itu membuat sebagian besar masyarakat kita itu galau. Nah, kalau kita bicara soal itu, maka sembari menjalani proses kebutuhan itu, tolong mungkin yang perlu dibicarakan adalah tetap komunikasi ke pusat agar tidak mendetailkan secara birokratik sehingga desa atau masyarakat nanti penerima hak manfaat itu bisa cepat mengakses. Nah, caranya gimana? Caranya menurut saya libatkan masyarakat sipil. Ya, dalam hal ini percayakan juga desa. Kalau situasi daruratnya itu menggunakan logiknya normal, itu nanti pasti akan diskusinya soal administrasi pada akhirnya, bukan pada persoalan dimensi korban, dimensi kepekaan kita pada korban bencana ini. Nah, itu artinya political will dibutuhkan, yang waktu itu political will pusat udah oke, kemudian political will provinsi, kabupaten kota ini juga harus segera juga mensupport agar implementasi oleh provinsi dengan pemanfaatan dana itu lebih ada daya dukung, daya support. Salah satu contohnya apa? Soal data desa. Data desa itu sebetulnya beberapa desa sudah memiliki itu gitu ya, sistem informasi desa. Yang belum aja nanti menjadi agak ekstra dibantu. Yang sudah ini memanfaatkan itu, karena dengan kita merespon dengan cara darurat itu, saya yakin soal proposal itu, saya mohon maaf ya Mas Noviar, proposal itu pendekatannya ada dua, teknokrasi dan partisipasi, dan kerangkanya adalah trust. Gitu.
Nah, saya yakin kalau melibatkan masyarakat sipil dengan para relawan itu di desa itu, nanti yang ngontrol itu toh yang ngontrol dan mensupport itu juga para relawan itu. Nah, tetapi kalau nanti kita dipatok waktu karena persyaratan yang begitu jelimet oleh pusat, menurut saya itu kita akan bersiko karena berkejaran waktu. Itu poin kunci saya yang ingin saya tekankan. Yang ketiga adalah desa itu sudah punya respon cepat yang mungkin dalam beberapa hal sudah jalan, sekalipun resource-nya terbatas. Nanti Mas Gandang bisa bercerita lebih jauh. Beberapa desa yang membuat shelter, terus tempat-tempat untuk isolasi mandiri, terus membuat bantuan kepada para mereka yang isolasi mandiri itu berupa suplai. Terus kemudian para korban ini soal oksigen misalnya, itu kan kalau nggak ada informasi yang cepat, semuanya serba ketidakpastian. Nah, yang kayak gini-gini perlu dijawab. Oleh karena itu nanti tumpuan kita itu terletak pada desa. Nah, kalau kita bicara soal itu, maka nanti di mapping aja dengan cepat ya. Mungkin PMD, Biro Tatapem maupun Biro Pemberdayaan Masyarakat bisa cepat berkonsolidasi, terutama asosiasi kepala desa ini kayak Mas Gandang. Ini perlu proaktif, Mas, proaktif untuk menghimpun gitu. Menghimpun supaya diskusi kita tidak sekedar soal administrasi semata. Sekali lagi ini bukan soal akuntabilitas administrasi, tapi akuntabilitas sosial dan kemanusiaan itu jauh lebih penting dari sekedar diskusi itu. Nah, saya bisa memahami cerita Pak Noviar agar memenuhi prasyarat itu, tetapi Pak Noviar dengan timnya di Pol PP ini kan menjalankan tugas yang diamanatkan oleh atasnya, entah sekda, entah gubernur, dan kemudian rujukannya. Nah, saya kira disinilah political will yang saya ingin tekankan, perlu untuk mempermudah kerja-kerja ke bawah itu, kecepatan manfaatkan informasi. Dengan begitu maka modalitas kita adalah trust dengan kontrol. Trust kepercayaan provinsi kepada desa, kabupaten kota dan desa, kontrolnya nanti lewat komunitas. Komunitas itu bisa kontrol. Nanti diberi aja arah kerangka umum. Jadi kalau memberi arah seperti KAK ataukah kerangka acuan kerjanya maupun proposalnya itu outline gede aja gitu. Jangan detail speknya kayak gini-gini, itu nanti situasi itu mengandaikan normal gitu. Kalau situasi yang nggak normal tapi tata administrasinya normal, itu menurut saya nanti akan blunder gitu. Inilah titik temu yang saya ingin tekankan ya. Dan saya berharap kayak Jogja ini kan punya banyak sekali forum-forum penanggulangan risiko bencana, terus forum-forum komunitas yang peduli bencana. Nah, itu menurut saya yang bisa dijadikan pilar kekuatan kita untuk membangun emansipasi sosial. Dan saya rasanya pemerintah desa pun juga jangan menggunakan pendekatannya normal karena situasi yang ada. Situasi sejauh ini saya menggambarkan kalau kecepatan desa untuk merespon, yang tahu orang sakit itu desa. Kalau desa kesulitan tentu dusun. Nah, itulah yang harus dihidupkan instrumen-instrumen itu. Apalagi sekarang ini ada alat informasi, distribusi informasi yang begitu bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya gini, ada forum yang masyarakat sipil itu identifikasi apa sih yang bisa kita lakukan dengan cepat dan apa yang menjadi prioritas. Itu mereka punya informasi-informasi yang nanti kita buat klaster aja. Klaster di kabupaten, terus kemudian di kabupaten ini nanti beberapa hal dibagi-bagi lagi dengan cepat gitu. Sehingga lewat media sosial, kemudian lewat email gitu, dan kecepatan itu yang nanti akan nututi layan pedot gitu loh. Jadi jangan sampai ini nanti kalau boleh dikatakan ya ini bersyukur ya karena ada respon, tapi rasa bersyukur ini harus diikuti kompensasi dengan kecepatan kita untuk merespon dengan baik. Banyak hal kok Mas Nur di Jogja itu, di komunitas ya, pengalaman di kampung kami itu ya, tidak mesti harus lewat Pak Dusun, Pak Dukuh kok. Ya. Komunitas-komunitas itu hidup kok, mereka misalnya ada isoman, mereka disuplai oleh tetangga, terus kemudian mereka akan bisa melaporkan itu. Satgas
komunikasi, ada yang bisa cepat datang, ada kalau enggak apa-apa, tetapi yang penting komunitas itu dihidupkan. Nah, itu kuncinya desa. Nah, desa itu akan gerak kalau diberi kepercayaan oleh provinsi. Ya. Nah, apalagi sekarang kan punya aplikasi yang memudahkan untuk akuntabilitas. Beri arahan makro saja, menurut saya. Kalau arahan makro itu akan mampu membantu desa yang menerjemahkan dengan berbasis inisiatif. Banyak contoh saya kira sebelum dana IS ini dengan perspektif baru yang dikucurkan sekarang berdasarkan hasil advokasi itu kan banyak desa yang sudah melakukan sesuatu. Nanti Mas Ganang bisa cerita ya, supaya misalnya teman-teman di Kabupaten Bantul, Sleman, ya, termasuk Kulon Progo, Gunung Kidul itu juga punya inisiatif ke sana. Nah, memang agak beda dengan kelurahan yang di kota karena itu bagian dari SKPD yang tadi disampaikan oleh Pak Noviar. Tapi poin kunci saya adalah tidak terlalu sulit untuk mendorong percepatan itu. Kuncinya pada goodwill dari pimpinan provinsi, kemudian instrumen itu dengan cepat aja, beri kepercayaan pada desa, dan desa nanti bisa mengambil inisiatif begitu serupa sesuai dengan konteks kebutuhannya. Oh, di sini butuh oksigen. Oh, di sini butuh asupan vitamin. Oh, di sini lebih pada butuh penampungan, terus kemudian lahan dan sebagainya. Itu yang saya kira kunci kita, Mas Nur, karena Jogja ini dari sisi geografisnya nggak sulit. Anda bayangin kayak di Papua, aduh, di Jogja ini bisa dijangkau nih. Cuman kuncinya pada kecepatan merespon itu dipengaruhi oleh ada nggak komitmen politik yang lebih memungkinkan, nggak usah berbelit-belit, beri kepercayaan. Masa uang memanipulasi urusan vaksin, masa orang akan memanipulasi urusan bantuan. Nah, caranya woyono sing manipulasi dikontrol oleh komunitas. Nah, Pak Lurah itu kan dipilih oleh rakyat. Wujud dipilih rakyat itu adalah ya instrumen-instrumen yang memiliki peran di masyarakat itu ya harus digerakkan untuk gotong royong. Nah, ini vitaminnya ini yang harus diisi. Partisipasi masyarakat sipil ya, Mas Ari ya. Itu Mas. Dihidupkan. Ya, Mas Ari. Ini kita sudahlah lewat Danais walaupun bisa dikatakan telat, tapi better late than never lah ya. Sudah advokasi sudah berhasil dan yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan. Nah, saya ganti pindah ke Pak Gandang seperti yang disampaikan Mas Ari tadi. Apakah proses untuk itu memang sudah cukup memudahkan, Pak Gandang? Proses untuk tadi pengiriman proposal itu apakah memang sudah dianggap itu sudah sesuai dengan kebutuhan di tengah kondisi darurat gitu? Maksudnya yang dibutuhkan sekarang ini kan percepatan ya. Apakah itu memungkinkan untuk bekerja secara cepat, dan tadi usulan dari Mas Ari, pelibatan masyarakat sipil, partisipasi komunitas di desa, apakah memang selama ini sudah dihidupkan di tingkat kelurahan? Silakan Mas Pak Gandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ari Sujito, selamat siang Pak Noviar, Kepala Satpol PP DIY. Ya, alhamdulillah jaga warga ini setelah saya menjabat di awal tahun Januari itu segera kami tindak lanjuti di pembentukan jaga warga di tiap dusun. Jadi hampir 22 dusun ini semua sudah terbentuk dan itu menjadi fondasi atau modal awal untuk kalau istilahnya nasionalnya Satgas COVID ya, tingkat RT RW. Nah, itu kami memakai jaga warga. Jadi di dusun-dusun itu kami semua di 22 ini paling tidak sudah bisa berbagi di desa kami. Untuk penguburan itu sudah bisa kami pasrahkan ke jaga warga masing-masing dusun. Jadi betul apa yang dikatakan Mas Ari Sujito tadi, beri kepercayaan kepada kelurahan untuk melakukan tugasnya. Terima kasih dukungannya Mas Ari Sujito, karena selama ini isu-isu yang sering dikembangkan ini
kegagalan kegagalan penanggulangan COVID itu karena terlalu banyak yang isolasi mandiri, atau boleh dikatakan isolasi mandiri itu boleh dikatakan hampir sering terdengar swing-swing. Isolasi mandiri itu hampir sebagian besar kurang berjalan dengan baik, antara yang sembuh dan yang tidak. Masih angka kematian di isolasi mandiri masih cukup tinggi. Oke, kalau gitu. Berarti tugas awal kita adalah, karena berhubung isolasi mandiri itu kita harus perbaiki, berarti jaga warga di sini, ya paling tidak harus kita fasilitasi. Untuk itu, ke depannya boleh saya sampaikan usulan ke Pak Novian. Jadi sebetulnya uang 50 juta itu nanti akan kita belikan Pak, tabung oksigen, oximeter, tensimeter, termometer, untuk melengkapi peralatan yang ada di jaga warga di masing-masing perdusunan. Jadi, satu, bagaimana isolasi mandiri itu bisa berjalan dengan baik kalau tidak pernah dikontrol kadar oksigen di dalam darah. Karena mohon maaf, jaga warga sesuai Pergub 28 tahun 21 kan juga ada unsur istilahnya kadar pemberdayaan kesehatan kan, Pak. Nah, itu nanti yang kita pakai untuk mengecek ke rumah-rumah warga yang positif. Jadi tensinya, kadar ya, termometer, suhu badan, semuanya. Jadi kita pantau per hari. Ya, itu kan kita bisa pasrahkan ke jaga warga. Jadi sebetulnya ini sudah ada wadahnya, tinggal kita, ini belum ada vitaminnya, istilahnya Mas Ari Sujito lagi. Ada vitaminnya, saya yakin gas ya. Nah, ini terus terang Taman Martani ini ya salah satu yang diawasi sama dari Tapem ya. Kami sering berkomunikasi dengan Tapem, ya alhamdulillah. Sekali lagi perlu kami sampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Gubernur yang akhirnya bisa membantu ya untuk penanggulangan COVID ini. Sebetulnya Taman Martani juga alhamdulillah untuk tahun ini bukan hanya untuk penanggulangan COVID, pra-COVID pun sudah kita siapkan untuk seperti pada karya itu alhamdulillah kami mendapatkan 175 juta lah, itu untuk supaya warga ya dapat pendapatan. Jadi selama pandemi yang ini sangat-sangat keras ya. Ya, jadi seperti itu tadi, jaga warga ini betul-betul sangat berfungsi. Apa? Kalau bahasa kita pakai bahasa Satgas COVID itu kok kesannya kayak nenek jaga warga itu lebih apa ya, menumbuhkan rasa solidaritas karena nama itu tidak asing itu loh. Jaga warga. Nah, ini alhamdulillah ya di kampung-kampung itu seperti yang disampaikan Pak Kepala Satpol PP tadi bahwa ada gotong royong, Pak, di antara warga itu sendiri. Nah, tinggal itu tadi sekali lagi. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa komplit, kami bisa cair untuk minggu depan, walaupun sekarang keadaan melandai, tapi kan tidak menutup kemungkinan hari-hari ke depan, dan itu kan juga menjadi kekayaan jaga warga di dusun. Jadi untuk yang 50 juta ini tidak akan kami untuk memperkuat di kelurahan, Pak Novian, tapi lebih kita langsung ke jaga warga yang di masing-masing dusun untuk memperkuat saja, seperti tabung oksigen itu mereka harus punya. Bagaimana kalau saturasinya di bawah 90, paling tidak sebelum ambulan datang sudah mendapatkan bantuan oksigen. Nah, itu yang kita perlukan. Jadi nanti tidak saya dimarahi Mas Ari, lurai, belum cepat lah ini. Mudah-mudahan ada 50 juta, nanti saya bisa jawab Mas Ari. Ya saya kira demikian ya. Sedikit dari kami. Terima Mas, monggo Mas. Ya, Pak Gandang, mengenai tadi akuntabilitas sosial kemanusiaan kan tentu di kelurahan ini yang paling mengerti kebutuhan warga. Kemudian di Taman Martani pun sudah 22 dusun mereka punya jaga warga dan tergolong aktif gitu untuk berpartisipasi dalam penanggulangan COVID. Ini adalah modal sosial yang cukup bagus
Cuma ini kan yang ditunggu kan vitaminnya, Pak, biar geraknya lebih cepat gitu. Kemudian, imunitas itu. Imunitas ya, soal meningkatkan imunitas. Yang dibutuhkan adalah imunitas, vitaminnya, dan ini kita sedang berbicara soal itu gitu. Nah, apakah untuk mendapat vitamin ini sudah ada bypass yang cukup gitu? Maksudnya tidak lagi berwawasan diskusi pada akuntabilitas administratif gitu. Itu sudah ada pangkasan-pangkasan alur birokrasi yang sudah cukup memudahkan untuk kalurahan gitu. Mungkin itu Pak Gandang, nanti bisa disambung oleh Pak Noviar gitu. Tadi sudah disebutkan juga ada juknis yang sudah diberikan, yang ini salah satunya tidak perlu dengan BPK gitu untuk pengajuan dananya, tidak perlu harus proses itu yang kemudian itu kan bisa dikatakan proses normal, padahal kita sekarang ini butuh proses cepat gitu. Silakan Pak Gandang. Itu sebetulnya hanya salah paham kalau saya melihat. Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan itu bukan perubahan APBDes, tapi perubahan penjabarannya. Karena masing-masing kelurahan itu saya kira untuk DIY sudah membuat sesuai dengan Siskudes ya. Nah, dari situ sudah ada cantolannya, hanya berubahnya itu hanya penjabarannya. Tapi mungkin dari pihak DIY belum mengetahui Siskudes, mungkin dari Panitia itu harus berubah APBDes-nya. Sebetulnya tidak sampai ke situ, kalau perubahan APBDes harus sampai BPK harus tanda tangan, Bu Camat ataupun Panewu harus tanda tangan, kan semakin jauh. Kalau perubahan penjabaran saja kan cukup kepala desa, dan ini sudah semua desa saya kira sudah tahu, jadi betulnya cepat itu. Kita gerak cepat sebetulnya bisa, dan saya kemarin mendapat informasi bahwa untuk pencairan pun nanti akan dibantu dari Satpol PP ya. Jadi kesempatan ini terima kasih Pak Noviar Rahmat bahwa desa wes langsung titip ke Satpol PP untuk pencairannya. Ya itu perlu kita apa ya? Berarti Satpol PP sudah tanggap ini dengan gitu Pak. Nah, oke. Jadi kita kembali ke tadi bahwa dalam situasi darurat yang dipentingkan ada akuntabilitas kemanusiaan. Nah, untuk Satpol PP ini Pak, untuk kelurahan biar lebih fleksibel, tidak nanti kemudian jadi pikiran ya ketika tadi mengotak-atik anggaran kemudian takut ada persoalan di kemudian hari. Nah, ini apa yang bisa disampaikan kepada kelurahan di diskusi ini? Jadi agar geraknya juga kelurahan lebih cepat begitu. Dan mungkin proses verifikasi di Satpol PP juga bisa dikebut lagi. Silakan Pak Noviar. Terima kasih Mas Nur. Jadi selama ini kita dari Satpol PP itu sebetulnya sudah menghilangkan proses-proses birokrasi itu ya. Jadi kami waktu mulai diberikan kepercayaan untuk melakukan verifikasi, maka informasi ke kelurahan itu tidak pernah pakai surat itu. Kami memanfaatkan semuanya media sosial. Ada grup-grup WA, semuanya disampaikan lewat situ. Termasuk untuk kemarin kita dengan Panitia Diopati mengumpulkan teman-teman lurah ini hanya lewat Zoom, dan itu langsung jalan semua. Bahkan kami tidak melakukan studi kelayakan sama sekali. Artinya bahwa ketika misalnya teman-teman lurah ini menyampaikan proposal, karena mereka persis yang tahu kebutuhannya untuk apa. Ya. Dan kami tidak masuk ke wilayah itu. Yang penting kan lurah itu yang tahu persis uang untuk ini untuk apa. Nah, bahkan itu kami ringkas semuanya. Artinya ketika misalnya bagaimana supaya teman-teman lurah ini pergi ke tempat kami itu tidak berulang-ulang. Artinya satu kali datang sudah jadi. Nah, itu yang kami pangkas. Artinya ketika masuk ke Pol PP sudah langsung membawa surat permohonan pencarian, sudah membawa langsung kerangka acuan kerja yang dibuat ringkas, kemudian perubahan penjabaran APBK. Jadi teman-teman kelurahan ini banyak juga yang salah pengertian bahwa yang dimaksud dengan perubahan penjabaran ini malah yang diproses itu perubahan APBK. Jadi di kelurahan jadi lama jadinya. Nah, yang diminta itu adalah perubahan penjabaran APBK yang cukup hanya tanda tangan lurah. 1 hari kalau menurut kami jadi. Nah, kemudian yang lain-lain itu bisa diringkas semua. Artinya kan ketika teman-teman, apalagi kami kasihan yang dari Rongkop itu, jauh sekali Pak. Kan jauh, dia kalau berulang-ulang ke Pol PP kan kasihan. Jadi kami minta masuk ke sini, sudah dibawa semua lengkap, karena itu informasinya sudah kita sampaikan melalui
paguyuban juga sudah, kemudian juga melalui kabupaten kota juga sudah. Artinya biar sampai dan masuk ke sini, kita tidak melihat studi kelayakan. Artinya TAPD pun kami tinggalkan ini, Mas Hari ya. Jadi kami tidak akan melihat bahwa TAPD kami tinggal ini. Artinya ketika ini sudah lengkap, pokoknya berkasnya lengkap, langsung kirim ke BPKA untuk pencairan. Nah ini yang kami ini. Artinya sense of crisis kita ini kita tanamkan di sini bahwa masyarakat ini butuh. Saya memang pendapat bahwa walaupun ini telat ya, tetapi artinya kan ini harus segera. Masyarakat harus segera, ini sudah ditunggu-tunggu ini masalahnya. Nah, sehingga ini yang kita minta, kami siap kapanpun. Misalnya kemarin dari Kulon Progo, Pak, kami akan datang karena ini teman-teman baru selesai dari minta tanda tangan di kabupaten jam 5 sore baru sampai, nggak apa-apa, kami tunggu sampai jam berapapun. Nah, nanti untuk kesananya kan karena harus ada tanda tangan kepala BPKA, tanda tangan dari Panai Radiopati, pokoknya itu adalah urusan kami. Artinya teman-teman dari kelurahan nggak usah capek-capek ke sana. Pokoknya sampaikan berkas kepada kami, nanti urusan ke sana urusan kami. Nanti tinggal nunggu aja rekeningnya masuk anggaran itu, biar nanti cepat. Itu pun dari BPKA pun kami sudah membuat komitmen, pokoknya Agustus semuanya harus cair. Agustus paling lambat semuanya harus cair. Jadi jangan sampai lompat bulan. Jadi supaya pemanfaatannya tepat gitu lah. Itu yang kami lakukan. Jadi supaya birokrasi ini kita pangkas semua ini. Artinya tidak ada kalau melalui proses biasa saya harus menghadapi dulu TAPD, harus dirapatkan dulu ini layak atau tidak, ini perlu apa tidak satu persatu. Nah, itu tidak kami lakukan. Studi kelayakan tidak ada sama sekali. Artinya apapun yang dibuat oleh kelurahan, udah kita ACC karena yang tahu persis ada lurah. Kita percaya kepada kelurahan untuk melakukan. Nah, kemarin terjadi pengulangan itu karena ada beberapa kelurahan yang memang salah pemahaman. Jadi sebetulnya kan penggunaannya adalah untuk penanganan COVID, tetapi proposalnya adalah untuk membuat papan nama kelurahan. Nah, itu kan tidak pas gitu. Nah, itu terpaksa harus kami kembalikan. Karena ini untuk penanganan COVID. Karena mungkin banyak BKK-BKK yang masuk kelurahan. Jadi yang mereka pikir itu adalah untuk pembuatan papan nama kelurahan. Nah, itu yang diajukan. Loh, ini kan bukan masuk itu. Itu kami suruh ulang. Tetapi sepanjang masuknya sesuai dengan ini, artinya untuk penanganan COVID dah kami terima semua. Dan itu udah Bapak nggak usah datang lagi. Pokoknya tunggu saja rekeningnya diisi oleh BPKA. Gitu. Jadi makanya kita ngebut, kita harapkan minggu depan sudah mulai ada yang pencairan ini. Tuh, ini 49 ini saya pastikan mungkin minggu depan sudah cair, paling tidak Senin atau Selasa. Gitu. Sudah bisa dilakukan pencairan. Artinya ini prosesnya itu sangat cepat sekali. Mulai dari kemarin baru kita rapat itu, kalau tidak salah baru 1 minggu ya Pak Lurah ya. Baru 1 minggu, dan ini sudah langsung selesai. Gitu. Artinya tidak berlama-lama karena prosesnya sangat cepat dan kami tahu masyarakat sangat membutuhkan dan teman-teman di kelurahan dan jaga warga juga sangat membutuhkan ini sekali sehingga kita segera lakukan ini, Mas. Ya, Pak Noviar. Menarik sekali tadi sudah ada beberapa pangkas birokrasi ya. Jadi komunikasi tidak harus surat menyurat dari rongkop bolak-balik begitu. Jadi memang tadi jaminan dari Pak Noviar 1 hari jadi ketika berkasnya sudah lengkap itu ya. Tapi sebelum datang pastinya kan ada proses pendampingan bahwa Anda sebelum datang harus berkasnya sudah selesai dulu. Jadi ketika datang nanti yang akan meneruskan jembatan dan pintu masuknya semuanya dari Satpol PP DIY. Itu sudah cukup ada wawasan sense of crisis yang cukup menurut saya lumayan bagus gitu dan sudah tidak lagi perspektif teknokrasi gitu. Jadi mungkin Mas Ari bisa menanggapi hal ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, saya merespon baik, Pak. Memang yang disampaikan oleh Pak Mas Noviar ya, bahwa memang situasi darurat harus direspon dengan darurat, dan karena extraordinary ini menyangkut kepentingan kemanusiaan, jangan sampai kemanusiaan dikerangkeng oleh administrasi. Nah, caranya gimana? Komitmen politik untuk polisi keuangan pemerintah pusat itu menjadi dasar bagi pemerintah provinsi. Kecepatan niat ya, komitmen sekaligus implementasi yang dikerjakan oleh Pol PP tadi saya apresiasi.
Karena itu kuncinya pimpinan di provinsi juga punya komitmen untuk menjadi penjamin agar implementasi itu nanti tidak disalahkan gitu. Demikian juga pusat tidak menyalahkan gitu. Nah, kalau di bawah Pak Lurah itu Pak Mas Gandang itu kita punya pengalaman ngelola dana desa, alokasi dana desa, terus kemudian sumber-sumber pendapatan yang lain. Selama ini kita tahu bahwa praktek dan pengelolaan itu bisa akuntabel dan cepat, tidak perlu harus sulit gitu. Ini artinya memang statement yang disampaikan oleh Pak Noviar itu bagus supaya menjadi dasar itu. Nah, memang saya usul tadi juga diceritakan oleh Mas Gandang bahwa yang teknokrasi itu dalam situasi darurat harus ada delivery system yang cepat dengan berbasis partisipasi. Sing ngerti tonggone loroi sakjane ora Pak Lurah. Ning Pak Lurah punya kewajiban untuk bertanya dengan cepat untuk mengambil mengeksekusi. Demikian pula sing ngapusi pengelolaan nanti kita. Nah, oleh karena itu saya usul manfaatkan Pak Lurah itu untuk dikontrol oleh komunitas. Kepercayaan dari provinsi, beri kepercayaan pada desa, dan ruang partisipasi harus dibuka, Pak. Ben nggak ragu gitu. Jadi kalau nggak ragu itu artinya manfaatkan teknologi, data desa dan sebagainya. Saya usul tadi ya di level provinsi itu mungkin Pak Noviar bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, jaringan masyarakat sipil. Saya yakin banyak relawan yang mau, Pak. Karena forum-forum itulah yang nanti akan membantu soal data, soal prioritas isu, prioritas agenda, bahkan membantu klaster-klaster desa yang didorong untuk direform. Jogja ini banyak NGO, banyak CSO yang sifatnya keagamaan maupun sosial, bahkan kampus-kampus itu bisa digerakkan. Dan saya yakin sifat dan karakter kerelawanan itu selama ini menjadi pertaruhan dan identitas kita. Nah, oleh karena itu saya yakin yang disebut teknokrasi dalam situasi darurat itu adalah kecepatan kita merespon, bukan pendetilan. Ya, logiknya pengetahuan di dalam policy itu situasinya darurat, itu harus mampu sing perlu didiskusikan ya oke diskusikan, sing ora perlu rasa didiskusikan, langsung gerak karena berkejaran dengan waktu. Sekali lagi ini harus ada trust, tapi juga ada beri trust provinsi, kabupaten kota harus memberi trust pada desa, tapi desa dikontrol oleh komunitas. Nah, jaringan sipil yang nanti saling bantu. Nah, nanti forum komunitas dengan jaringan yang ada itu nanti berkolaborasi Pak dengan provinsi Pak. Jadi nanti bisa check and balances-nya itu yang kita pakai gitu. Manfaatkan teknologi. Itu Mas Nur. Ya, Mas Hari. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi sepertinya ini pertanyaan sudah terjawab baru saja oleh Mas Ari ya. Kebanyakan desa takut jika salah memakai Danais. Ada tips nggak dari Mas Ari Jito? Jadi perlu pelibatan partisipasi masyarakat untuk mengontrol gitu. Civil society itu memang harus digerakkan untuk ikut serta dalam pengelolaan dana ini. Itu sudah ada penjelasan dari Mas Ari tipsnya. Jadi bangun trust karena dari Pemda DIY sudah memberikan trust ke kelurahan. Jadi kelurahan juga mestinya menyambut trust yang sudah diberikan oleh Pemda DIY. Terus ini juga sudah dijawab nih dari Jengkel ya. Kenapa nggak dari dulu Danais turun ke desa gitu. Ini sudah, jadi yang kemarin-kemarin biarlah berlalu. Ini kita sekarang bicara tentang percepatan. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab di sini untuk ketiga narasumber dari Bekti. Bagaimana memastikan agar bantuan yang bersumber dari Danais ini atau apapun itu yang masuk ke desa tepat sasaran dan efektif gitu. Artinya berdaya guna di desa gitu. Misal kalau untuk penanganan COVID, bagaimana sistem kerjanya setelah dana dicairkan agar tidak semakin banyak warga isoman meninggal dunia di rumah. Nah, ini kan yang menjadi salah satu perhatian ya. Isoman meninggal di rumah. Tadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Gandang itu salah satunya adalah melengkapi amunisi untuk itu. Mengontrol warga yang sedang isoman dengan mengecek kadar oksigen, SPO-nya dicek, nah akan membeli oximeter dan segala macam. Tapi mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Gandang juga. Dan kemudian kalau bantuan yang bentuknya tunai ke masyarakat, bagaimana agar tidak ada unsur nepotisme? Nah ini mungkin ke Pak Gandang ya, karena
jamak ditemui di lapangan, siapa yang dekat dengan Pak RT, dekat dengan dukuhnya, dekat dengan Pak Kades, itu biasanya mendapat bantuan lebih dulu. Padahal ada warga lain yang sebenarnya lebih membutuhkan. Saya mulai dari Pak Gandang dulu mungkin, karena dari tadi pertanyaan untuk tips-tips tadi sudah terjawab Mas Ari di depan. Silakan Pak Gandang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan unsur nepotisme, kolusi itu sudah terkurangi karena di Taman Matani itu kami ada TPK, tingkat tim penanggulangan kemiskinan itu sampai tingkat dusun. Jadi kalau di tempat kami itu ada musyawarah di masyarakat yang mana kira-kira yang patut mendapatkan BLT-DD. Jadi itu melalui musyawarah di tingkat dusun, Pak. Jadi tidak ditentukan oleh Pak Duko, tapi oleh TPK dusun. Dan di tingkat desa pun seperti saya tidak bisa main-main masukkan nama, karena di tingkat desa juga ada TPK desa yang sudah saya bentuk. Jadi kita supaya profesional untuk dibantuan. Begitu. Untuk penyerapannya BLT-DD ini sampai 52,5%. Jadi ya sudah menyerot banyak sekali ya dari dana desa. Jadi untuk alokasi COVID, kalau di Taman Matani sudah nekat, Mas. Bukan hanya 8%. Sudah hampir 27%. Sepertiga, Pak. Operasionalnya ambulan loro, oke, Mas. Jadi ya ambulannya 2, semuanya anunya ya sudah belanjanya banyak ya. Sekitar 27%. Jadi kami sekitar 134,5 juta yang untuk termasuk itu untuk termasuk jaduk juga di dalamnya. Nah, ini kami hitung-hitung dari dana desa itu ya sekitar 27%. Jadi kalau di edaran yang dikeluarkan kan minimal 8%. Lah maksimalnya berapa ya? Kita enak perlu juta kayak kabeh ning ngono iki. Tidak ada batas plafonnya. Batas plafon. Nah, untuk yang tadi Pak isoman ya Pak ya, Pak Gandang. Isoman tadi sudah dengan COVID ini. Karena kalau tidak serius ya tidak akan selesai ataupun terputus. Ini. Ini Pak pedot-pedot kok. Ya, Pak Gandang. Mungkin beralih ke Pak Noviar dulu sementara. Nah, ini Pak Noviar dari Satpol PP ini nanti bentuk monitoring dan evaluasinya dalam pemanfaatan Danes ini seperti apa? Paling tidak untuk melegakan kelurahan agar sebelum mereka berlari mereka juga bersiap dulu nantinya harus bagaimana biar malah tidak terkena persoalan di kemudian hari. Ya. Jadi pertama yang akan dibelanjakan adalah sesuai dengan proposal. Makanya proposal itu penting bagi kami karena bahan untuk melakukan evaluasi. Jadi bukan asalnya dari kami, tapi adalah apa yang dibutuhkan oleh kelurahan karena mereka sendiri yang tahu. Maka proposal itu menjadi dasar dan kemudian jangan takut menggunakan dana AIS karena terus terang kami juga di dalam berita acara sudah mencantumkan tanda tangan dan artinya kami juga ikut bertanggung jawab terhadap penggunaannya itu. Nah, seketika nanti kami misalnya sudah dilakukan sesuai dengan proposal yang diajukan, ketika anggaran cair kemudian dilaksanakan sesuai dengan anggaran atau proposal yang diajukan, itu sudah selesai. Artinya yang kami datangi nanti kami dampingi adalah satu persatu di setiap kelurahan, itu kan kami datangi sebanyak 392, itu akan kami datangi semua, untuk walaupun bagaimana, walaupun ini juga sifatnya adalah darurat ya, tetapi di dalam pemeriksaan tetap kami akan diminta mana SPJ-nya. Nah, itu yang kami caranya nanti, SPJ-nya seperti ini, kami akan datang dampingi. Nah, ini yang perlu dilengkapi. Tapi itu sudah selesai dilaksanakan dulu. Yang penting
anggaran ini harus berguna dulu, tepat artinya bisa untuk menangani kesulitan-kesulitan yang di kelurahan dulu. Nanti SPJ-nya itu yang kami lakukan pendampingan. Yang penting jangan takut-takut menggunakan sepanjang penggunaannya tepat sasaran. Kemudian terkait dengan efektivitasnya ya, efektivitas penggunaannya, ini ada pertanyaan juga ya, bagaimana mekanismenya. Nah, itu sudah langsung sesuai dengan kebutuhan kelurahan, karena kelurahan sendiri yang nanti akan menggunakan. Ya kami tidak mengatur sampai sejauh itu ya, karena itu sudah urusan kelurahan. Pokoknya uang masuk urusan kelurahan dah. Nah, nanti gini. Jadi kami hanya tinggal memonitor gitu. Kami percayakan sepenuhnya kepada lurah untuk mengelola dana ini. Tapi nanti untuk SPJ ya silakan di-store ke kita untuk bahan pertanggungjawaban juga gitu, Mas. Iya, ya. Oke, Pak Novier. Artinya Satpol PP sudah memberikan trust penuh kepada kelurahan sebenarnya. Jadi ini bola panasnya ada di kelurahan. Jadi bagaimana mereka juga cepat untuk menyambut gayung ini. Kemudian nanti untuk masalah akhir itu akan didampingi juga oleh Satpol PP. Jadi tidak dilepas tangan ya. Nanti tadi Pak Novier sudah di depan mengatakan Satpol PP juga ikut bertanggung jawab untuk pelaporan gitu. Jadi nanti akan didampingi, tetap akan ada pendampingan di akhir kegiatan. Jadi laksanakan dulu yang penting. Nah ini mungkin kabar yang menarik untuk kita, bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh Pemda DIY kepada kelurahan ini saya kira sudah cukup ya. Tadi ada jaminan 1 hari cair kalau ya, tapi ada syarat tadi itu semua berkasnya sudah sesuai persyaratan. Saya kira juga dengan ada pendampingan di depan sebelum kemudian berkas-berkas hard copy-nya harus sampai ke kantor Satpol PP, itu juga sudah sebuah layanan yang cukup memudahkan untuk kelurahan. Dan tadi Pak Novier 24 kali 8 hari ya dalam sepekan Pak ya Novier ya melayaninya ya Pak. Kita tuh 150% WFO. Nah ini Pak Gandang, ada teman mungkin di Bantul sih Pak, bukan di Sleman, tapi ini ada peserta diskusi ini yang menanyakan. Teman saya di Bantul ada yang meninggal karena isoman. Dia diketahui meninggal setelah sekian waktu. Nah, agar kejadian ini tak terjadi, jaga warga itu seharusnya gimana di lapangan? Idealnya begitu. Maksudnya cara kerjanya itu. Tadi kalau Pak Gandang sudah menjelaskan harus ada kontrol. Walaupun isoman tapi tetap jaga warga ini harus muter, harus mengontrol setiap hari. Kalau perlu pagi dicek alat vital, sore dicek lagi gitu. Dan mungkin ada forum khusus pada para isoman ini harus, kalau ya paling mudah dengan sistem informasi yang saat ini, misalnya layanan WhatsApp itu kan sudah muncul ya, terakhir aktif kapan gitu kan kelihatan. Loh ini kok dari pagi dia nggak megang handphone ini. Berarti kan ada apa-apa bisa ditanyakan. Misalnya begitu, itu salah satu contoh misal ya Pak ya. Monggo Pak Gandang bisa dijelaskan bagaimana cara kerja jaga warga itu. Kalau di tingkat desanya itu kami ada grup WhatsApp yang mana anggotanya itu biasanya para isoman. Tapi kalau sudah selesai mereka keluar dari grup karena nanti kekebaan no. Ini sudah berjalan, ya alhamdulillah. Di sini dari desa sudah, kalau bercerita bagaimana jaga warga itu panjang sekali dan risiko jaga warga itu tinggi. Makanya awal yang kami lakukan, kami berikan APD ke jaga warga. Karena mohon maaf, sebagai contoh kasus saja, ada orang sakit, ternyata beliau orangnya positif. Untuk memasukkan ke mobil atau ke ambulan, kalau orang biasa kan akan terpapar. Untuk itu terus segera kami bagikan untuk masing-masing dusun APD itu 3-3. Jadi untuk mengangkat atau itu jaga warga sudah harus APD komplit untuk membawa orang ke rumah sakit. Pada pertengahan Juli kemarin kan, wah luar biasa kenaikannya ya. Terus terang boleh dikatakan kalau kita nggak menyiapkan dari awal, waduh, saya kira tidak akan putus untuk hari ini. Ini agak melandai, alhamdulillah sudah terkontrol dan ini juga semua
berkat peserta masyarakat. Kalau desa ini kan berapa sih kemampuannya, personil maupun dananya. Kalau tidak didukung oleh masyarakat nggak akan jalan. Yakin itu saya. Dan alhamdulillah di masyarakat di jaga warga di masing-masing dusun itu banyak warga yang ikut menyumbang kalau ada keperluan untuk jaga warganya, keperluan jaga warga itu sendiri. Karena mereka juga merasakan pentingnya ada jaga warga. Oh, ternyata nih aku loh, karena di kami itu saling menjaga prinsipnya. Oke, saling menyadarkan. Terakhir, saling mendoakan. Ya. Ya, itu menjadi kami doktrinkan ke bawah. Jadi jaga warga itu harus punya nyawa. Ya nyawanya saling menjaga. Ya, kan? Saling mengedukasi, saling ya melindungi. Nah, yang terakhir yang itu saling mendoakan. Ya. Ya, itu Pak. Jadi ono nyawa nih, main gerakan ini enggak ada nyawanya nanti saya masih guyu itu sama Pak dosen itu. Jadi harus ono tema nih Pak Lurah kan gitu ya. Pak. Iya. Ya, oke, ini kita sudah tanya jawab sudah melewati waktu yang diperkenankan oleh panitia. Jadi kita masuk pada kesimpulan dari masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement gitu untuk masalah pemanfaatan dana di desa untuk membentuk desa tangguh penanggulangan COVID. Silakan saya mulai dari Mas Ari dulu. Silakan Mas Ari. Ya, terima kasih. Kalau merespon jangka pendek dan itu yang harus ditangani, manfaatkan dana IS itu dengan lebih memberi kepercayaan pada desa. Bahwa itu dianggap bagian dari cara kita untuk memperkuat partisipasi, iya. Tetapi yang kedua jauh lebih penting dari itu, yang tahu desa itu adalah desa. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Noviar bahwa tidak ada alasan untuk mempersulit desa di dalam kecepatan menangani yang tadi disebut. Nah, saya berharap Jogja ini dengan suntikan resource ini betul-betul dimanfaatkan berbasis kebutuhan dengan cepat gitu. Mengelola situasi darurat tidak dengan pendekatan normal, situasi darurat dengan darurat dengan kecepatan yang ada. Apa yang disampaikan oleh Pak Gandang dan beberapa cerita desa yang lain itu kunci suksesnya selain soal keberanian pemimpin mengambil risiko untuk kemanusiaan, juga memperkuat partisipasi. Dan saya rasa pengalaman sejauh ini yang kami lakukan bersama teman-teman waktu pandemi COVID ini kira-kira setahun ini, gerak dari teman-teman, kalau di Jawa Tengah kan Jogotongo, ini di Jogja jaga warga. Nah, simpul-simpul informasi yang bisa mengikat mereka kecepatan itu dilakukan. Misalnya tadi Mas Gandang nyebut kalau jaga warga di komunitas itu harus ada simpul penanggung jawab. Manfaat media sosial itu untuk mampu memperoleh informasi update gitu. Nah, nanti yang bertugas berikutnya adalah Pak Lurah nggak perlu ngurusi yang itu, tapi ngurusi akses kalau ada kekurangan oksigen itu seperti apa. Di perangkat desa ini jalur keluarnya, dukuh jalur ke dalam. Yang nanti situasi begini leadership itu diuji. Pak Lurah harus keren pada anak buah. Neng ojo kereng-kereng rakyat gitu. Kereng neng anak buah ke perangkat desa untuk cepat karena situasi darurat gitu. Solidaritas itu ditafsir dalam dua hal, Pak. Yakni membantu sekecil apapun, membangun kepedulian karena wonge kita aslinya pada darurat. Nek mau pilkada, mau pilkades itu iso macam-macam gaya ngono kae. Nek asline nek kita nek wayah darurat itu asline nyapian ora darurat. Nah, itu yang pertama adalah mengerjakan sesuatu apapun sekecil apapun di lingkungan komunitas itu. Ya entah itu membantu soal edukasi, membantu nasi, membantu vitamin atau apapun. Terus peduli sing loro siapa melaporkan golek informasi itu aja. Yang kedua, Pak. Solidaritas itu yang pertama. Solidaritas yang kedua adalah mengingatkan, menegur.
wong sing ora prokes ditegur. Jadi sing negur ora mung Pol PP gitu loh maksud saya. Nah, sing negur itu komunitas gitu. Nah, tapi cara negurnya juga jangan joatos nanti dipendangi, nggak perlu lah, tapi berani menegur. Bahkan individu pun juga begitu. Nah, ono bakul boleh harus bakul gitu. Ning gitu loh, ning prokes gitu. Ojo kayak bakso ning karo nyiprat-nyiprat ngejoki gitu. Nah, itu dan berani harus individu citizenship, harus kewargaan itu harus hidup. Saya beberapa kali lakukan itu gitu. Wah, mau nek nganggo masker balik guys tuh. Nah, dia pakai. Nyuwun sewu, Pak. Dan itu harus menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita. Saya apresiasi itu, semoga Dana IS ini punya makna untuk misi secara cepat mewujudkan kemanusiaan, menyelamatkan warga. Tersun. Ya, luar biasa, Mas Turnun, Pak Ari. Nah, ini yang menanggapi dan sekaligus memberikan closing statement sepertinya Pak Gandang ini. Jadi kepedulian, solidaritas itu pertama adalah kepedulian dan mengingatkan dan berani menegur. Nah, ini juga mungkin sekaligus menjawab ada pertanyaan dari Ziza ya. Kalau di desa kami masih ada tetangga yang mengadakan hajatan ngundang banyak orang, plus ada sinden. Padahal masih PPKM level 4. Nah, ini tadi seperti dikatakan Mas Ari, kepedulian tetangga. Kalau Anda tetangganya ya Anda harus menegur gitu. Aku gak jagongan gitu ya. Aku gak jagongan, aku saya hajatan. Gelem nyumbang aku tapi gak hajatan gitu. Lah kowe ra prokes kok gitu ya. Kira-kiranya begitu. Nah, mungkin ini ke Pak Gandang ini, pendekatan personal ke warga, jangan hanya pas pilur aja Pak Gandang. Jadi kepedulian ini tetap solidaritas yang dibentuk untuk masyarakat ini harus tetap dipupuk selama menjabat, terutama ujian pandemi ini, ujian kepemimpinan Pak Gandang juga di Kelurahan Taman Martani. Silakan Pak Gandang. Memang betul saya rasakan bagaimana COVID ini betul-betul menguji saya, menguji Taman Martani dalam menyikapi. Tapi alhamdulillah bukan saya GR atau bagaimana, tapi saya anggap persiapan kami itu sudah standar. Jadi di tempat kami itu bukan hanya pengantaran dan penjemputan orang swab, penyemprotan di rumah-rumah, terus penguburan, tapi juga termasuk pemulasaraan. Jadi tim di posko itu sudah komplit dan masing-masing bidang sudah ada. Untuk obat, bagaimana menyebar obat di semua pedukuhan itu ada timnya. Untuk yang nyemprot rumah yang positif sudah ada. Untuk yang jaduk sudah ada sendiri. Lurahnya gawaannya ya seperti Mas Ari tadi, garong ngalor, garong ngidul, bagaimana yang kira-kira posko ini bisa jalan. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, dan saya juga berharap ke depannya Dana IS ini bisa diakses juga untuk peningkatan atau recovery. Untuk recovery setelah COVID ini juga mudah-mudahan nih Dana IS bisa kita akses mungkin melalui UMKM dan nanti dananya dititipkan di dinas koperasi atau bagaimana. Ini bukan saya, ini usulan saja. Jadi di penanggulangan sudah, nanti recovery juga harus kita siapkan. Ini saya sudah mulai mikir-mikir recovery ini sopo sing arep kapusi nggo ngewangi wargaku bangkit. Nah, ini baru mau karena itu juga tidak kalah pentingnya ya. Ini di mana ekonomi sekarang memang betul-betul ya istilahnya hidup segan mati nggak mau. Jadi bisa mungkin kami ini bukan hanya di dalam pandemi, tapi di dalam mereka memperbaiki ekonomi itu harus hadir. Jadi karena saya jadi lurah itu punya slogan, itu bukan ngoyoworo, tapi kerja nyoto. Nah itu yang tetap saya pegang. Jadi bukan hanya cerita, bukan hanya kuat-kuat, tapi kerja nyata di dalam masyarakat. Jadi ya kalau dibilang sudah sempurna, belum. Kami jauh dari sempurna. Tapi untuk layak, kami karena tiap
kami di sini ada call center ambulan gratis dan mobil jenazah juga gratis. Peti mati nanti bakul kelurahan, Mas. Saya sampaikan gitu. Bagaimana kita bisa membantu warga? Kita tahu untuk pemulasaraan di rumah sakit mungkin ada yang terkena biaya yang cukup besar. Tapi bagaimana kita bisa menyediakan pemulasaraan dengan seminimal mungkin, untuk peti 500, untuk kain kafan 100. Jadi wong mati saiki rasa ragate oke-oke. Ya. Piye carane kuwi? Lah itu PR saya kemarin itu. Nah, alhamdulillah itu sudah bisa. Berarti bukannya lurai bakul peti mati apa ndongake wargane mati, enggak. Karena kebutuhan peti kemarin amat sangat saya sampai terjun sendiri mencari pengrajin dan alhamdulillah bisa membantu warga walaupun itu hanya dari hal kecil. Bang petine itu murah, kain kafane itu murah. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi harapan saya ke depan, dana ACE ini bukan hanya berhenti di sini, tapi mungkin nanti di dalam recovery ekonomi, saya juga amat sangat berharap mungkin kami akan selalu mengaju ke Tapem ya, karena terus terang kami ini rada agak dekat sama Tapem, tapi nek sira dekat ya itu tadi proposalnya salah kirim, malah bukan ke Tapem tapi ke Satpol PP ya. Harusnya Pak Panama itu di Tapem, tapi ya tidak apa-apa, mungkin informasinya kurang. Saya kira itu saja Mas. Jadi harapan kami bukan berhenti di sini saja, ke depannya juga untuk recovery itu saya betul-betul berharap banyak adanya dana ACE dalam penanganan itu. Itu mungkin cukup dari saya Mas. Ya, terima kasih Pak Gandang. Jadi orang Ngoyoworo tapi kerja nyata, pantas kalau Pak Gandang terpilih lagi di pemilihan lurah kemarin ya tahun 2020. Kemudian kita geser ke Pak Noviar ya, harapan-harapan dari Pak Gandang tadi mungkin mewakili juga dari kalurahan-kalurahan lain di daerah istimewa Yogyakarta. Harapannya adalah bahwa dana ini tetap menyebar ke desa lagi hingga tahap-tahap sampai pemulihan gitu, karena recovery untuk pandemi ini juga akan memakan biaya dan juga membutuhkan waktu penyembuhan dan juga percepatan pula gitu. Silakan Pak Noviar. Terima kasih Mas Nur. Saya ucapkan apresiasi kepada Pak Gandang karena saya juga memantau jaga warga di Kelurahan Martani ini yang salah satu yang cukup aktif ya. Jadi untuk jaga warga itu leading sektornya sekarang di Satpol PP, Pak Gandang, bukan di Biro Tata Pemerintahan. Nah, hanya saja mungkin perlu melalui Pak Gandang juga dan teman-teman kelurahan agar untuk segera membentuk kelompok jaga warga ini. Karena dari 4.680 pedukuhan kampung dan RW yang ada di Kelurahan Martes, ya kampung yang ada di kota, baru 1.224 kelompok jaga warga yang terbentuk dari yang terletak di 190 kelurahan. Nah, Pak Gubernur itu sudah berkali-kali menyampaikan kepada saya agar segera dibentuk, artinya kelurahan agar segera mempercepat pembentukan kelompok jaga warga yang sebetulnya semenjak tahun 2015 sudah 6 tahun itu baru 26% yang terbentuk. Masih ada 74% lagi yang harus segera dilakukan pembentukan. Nah, untuk penggunaan dana ACE, sebetulnya Pak Gubernur itu sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa keinginan beliau itu bagaimana dana ACE itu sampai di kelurahan. Artinya masyarakat kelurahan nanti akan terbantu dengan adanya dana ACE nanti yang masuk kelurahan. Tetapi tahun ini ada beberapa kelurahan yang baru sebagai pilot project-nya. Tinggal nanti kesiapan kelurahan, dan ini sebagai uji coba sebetulnya. Jadi semua kelurahan dikasih dana ACE, kira-kira cepat nggak responnya. Pertama, untuk teman-teman kelurahan, sampai hari ini kan baru yang lengkap baru 49 ya. Kami harap 362 bisa selesai dalam minggu depan semua, sehingga selesai pencairannya. Kalau nggak usah menunggu akhir Agustus, pertengahan Agustus kalau seandainya sudah selesai semua dikirim. Artinya proses pencairan tidak akan ditunggu tertumpuk dulu.
selesai, ada yang sudah selesai kirim, ada yang selesai kirim gitu. Artinya tidak menunggu terkumpul banyak baru kirim. Ya, tapi adalah mana yang sudah lengkap. Nah, mohon nanti masing-masing kelurahan agar sesegera mungkin menyampaikan, itu kami permudah semua. Proses kami permudah semua itu. Kemudian kelompok jaga warga agar segera dibentuk dan mudah-mudahan ya mungkin tahun depan ada lagi, karena kan angka 22,6 M itu sebetulnya angka yang sangat kecil itu kalau dimasukkan di dana AIS ya. Angka yang sangat kecil karena dari 1,35 triliun ya. Itu kalau hanya 22,6 itu kan sangat kecil dan sangat memungkinkan nanti tahun depan akan dilakukan. Kuncinya segera bentuk jaga warga karena itu menjadi dasar untuk masuknya anggaran itu. Nah, nanti SK-nya tolong disampaikan kepada kami untuk segera kami laporkan bahwa ada peningkatan pembentukan jaga warga ini kepada pimpinan. Dan sekali lagi kami berharap termasuk misalnya karena tumpuan kita sekarang penyebaran COVID itu berada di tingkat mikro, di tingkat RT, nah, di tingkat pedukuhan yang sudah ada jaga warganya itu sudah langsung dihandle oleh jaga warga. Di tingkat RT-nya rata-rata masih belum ada terbentuk. Karena kalau dibebankan kepada pemerintah provinsi yang mengawasi semua, kemudian kabupaten yang mengawasi dengan rentang kendali yang cukup luas, tentu kami tidak akan mampu. Maka yang sangat mampu itu mengawasi adalah pergerakan warga yang tidak melaksanakan prokes, yang akan menegur, yaitu yang tingkat mikro. Ada satgas yang di tingkat RT, ada satgas di tingkat pedukuhan, jaga warga. Nah, misalnya tiap minggu itu kami terpaksa harus membubarkan orang hajatan. Padahal sudah jelas-jelas bahwa di saat PPKM level 4 ini dilarang hajatan. Itu tiap minggu 2 atau 3 itu pasti kami harus membubarkan. Belum lagi yang dilakukan oleh kabupaten kota. Nah, itu sebetulnya tidak akan terjadi kalau misalnya di level bawahnya sudah memberikan pemahaman kepada warganya untuk tidak melaksanakan hajatan dulu. Apalagi kemarin juga ada yang layatan. Layatan juga kan dilarang dulu. Ada yang layatan kemarin malah pulang layatan semuanya COVID. Dan ada di Sleman juga itu kemarin. Nah, ini tapi ya, bukan tempat Pak Gandang ya? Yang bukan tempat Pak Gandang. Nah, jadi harapannya semuanya harus kerjasama ini. Ini kerja bersama ini untuk penanganan COVID. Karena kita itu termasuk di level yang tinggi, apalagi kemarin juga pemerintah pusat terpaksa harus menurunkan Kopassus itu untuk minta isoman-isoman itu pindah ke shelter. Shelter itu masih banyak yang kosong. Nah, harapannya bisa kita laksanakan sendiri, warga itu bekerja sama, terutama di pencegahan. Pencegahan ini belum tersentuh sama sekali ini. Artinya yang menegur supaya orang pakai masker, yang menegur supaya orang tidak berkerumun, yang menegur supaya orang tidak layatan atau yang tidak hajatan sementara waktu. Ini yang perlu di tingkat mikro ini untuk diperkuat gitu, Mas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novior. Jadi bisa saya berikan sedikit kesimpulan di sini bahwa garda terdepan saat ini untuk penanggulangan COVID adalah di tingkat mikro. Pemerintah daerah sudah memberikan kepercayaan kepada kelurahan. Kelurahan tinggal menyambut. Dan kemudian adalah mari kita bangun solidaritas kita bersama, yang antaranya adalah peduli terhadap tetangga, peduli terhadap warga sekitar kita, dan juga yang terpenting adalah berani mengingatkan dan berani menegur untuk konsisten menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih para narasumber Focus Group Discussion kali ini, Pak Noviar, Mas Ari, dan Pak Gandang. Selamat beraktivitas kembali. Dan saya Nugroho undur diri sampai bertemu pada talk show dan Focus Group Discussion dalam tema-tema yang lain. Terima kasih, selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Mas Nur, Mas Ari, Pak Gandang, Mas Nur. Siap. Ngopi-ngopi nih, sehat-sehat. Siap. Kalau tak jalan kapan-kapan. Iya.